Lanjut. Oke. Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan ANSYS untuk penyelesaian tugas vektor. Saya Abdul Alif, 1504 115126, budidaya perairan 015. Saya Ari Maulana Martoni, 1504 115449, budidaya perairan fisika dasar 015. Saya Muhammad Nandi Saputra, 1504 110301, budidaya perairan 015. Nama saya Nasir Putra Sebayang, 150 4116460, budidaya perairan 015. Nama saya Rios Tafira Saputra, 1504 114883, budidaya perairan 2015. Baiklah, kami akan menjelaskan penggunaan ANSYS 16.0 untuk pemecahan soal vektor. Berikut adalah soal vektor yang kami dapatkan. Oke, dan berikut merupakan pertanyaan, yaitu cari resultan dan sudut antar vektor terhadap garis X. Merupakan resultan vektor sebesar 163,0655 poundal dan sudut terhadap sumbu X besar 80,23126 derajat. Berikut hasil convertnya menuju Excel. Merupakan rumus dari resultan, rumus dari sudut terhadap sumbu X, dan ini merupakan rumusnya. Nah, ini merupakan hasil dari resultan dan sudut yang terbentuk. Dan selanjutnya akan dijelaskan penggunaan ANSYS oleh Rios Saputra. Baiklah, cara yang pertama yaitu kita masuk ke dalam workbench ANSYS. Setelah itu akan muncul Getting Started, klik OK. Lalu kita klik Geometry, drag, lalu masukkan ke dalam Create Standalone System. Setelah itu akan muncul geometri dengan tanda tanya. Itu berarti pekerjaan yang kita akan lakukan belum selesai. Lalu kita klik 2 kali untuk membukanya. Baiklah, setelah muncul desain modeler, mari kita membuat model sesuai dengan soal yang telah diberikan. Yang pertama itu klik Z untuk menghilangkan vektor Z sehingga yang terjadi hanyalah vektor Y dan vektor X. Yang kedua yaitu klik X plane, Y plane. Yang ketiga, ganti unit dari meter menjadi milimeter. Lalu kita gambar dengan menggunakan polyline. Yang pertama sudut F1 ke sini, F2 ke sini, F3, lalu F4. Setelah 4 sudut terbuka, lalu klik kanan dan open end. Setelah itu ganti panjang setiap vektor dengan menggunakan dimension, lalu general. Masukkan panjang yang telah kita cari di Excel sebelumnya. Yang pertama F1 yaitu 402. L2 nya 102, L3 nya 302 dan F4 nya 202. Setelah itu baru kita kecilkan untuk bisa membuat sudut yang akan kita beri.
Pertama-tama sudut yang akan kita cari adalah sudut F1. Klik angle. Lalu masukkan sudut yang telah dicari di Excel selanjutnya. Yang pertama 62. Untuk L2 karena dia tidak berada pada sumbu X, maka kita akan membuat garis bantunya untuk menambahkan agar dia dapat diberi oleh sudut tersebut. Gunakan menu constraint horizontal untuk meluruskan garis yang telah buat. Lalu masuk ke dimension, angle, gunakan triangle untuk menentukan sudut yang ingin kita tentukan. Sudut A6 sebesar 32 derajat. Kita cek kembali. Excel 32 derajat. untuk sudut F3 nya 20 derajat. 22 derajat. Kita gunakan garis bantu lagi 22 derajat. Horizontal. Lalu klik dimension general untuk menghapus garis bantu yang telah kita pakai tadi. Setelah itu untuk menentukan resultan, kita menggunakan line, yaitu untuk menyatukan ujung dari F4 dan F4 pangkal dari F1. Kita cek berapakah general. panjang dari resultan tersebut. Hasilnya itu 163. Mari kita cek di Excel apakah sama hasilnya. Sama. Dan yang terakhir adalah sudut. Yang terakhir adalah menghitung sudut antara resultan dengan sumbu X. Kita menggunakan fungsi menu angle dan klik resultan dan sumbu X hingga terbentuk. Menunjukkan dua sudut. Dan untuk sudut sebesar 80,231 kita cek hasil yang ke 82,23126 derajat. Ini menunjukkan hasil apa yang telah kami dapatkan secara manual dan apa yang telah kami kerjakan menggunakan ANSYS telah berhasil kami lakukan, dan kami harap hal yang kami tunjukkan dapat membantu Dan dapat berguna bagi orang lain dan bermanfaat dalam kehidupan